Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di hari yang ke-6 Ramadan 1444 Hijriah ini kita alhamdulillah masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikannya sampai waktu berbuka nanti. Semoga saja apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama segala dosa dan ampunan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar sekalian, kita kan sering mendengar istilah sedekah jariah. Nah, itu yang memang senantiasa kita hidupkan, yang kita capai ya, agar nanti sampai meninggal dunia itu akan terus mendapatkan kucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang sering kita hafal, kita ingat itu adalah bahwa kalau seseorang meninggal dunia, ya idza madabnu adama ingkota amaluhu ilamin salasin, hanya 3, yaitu sedekatin jariyah au ilmin yantafa'u bi au waladin soleh, yaitu jariyah, amal jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Nah, semuanya itu kan memang untuk bekal kita di hari kiamat nanti. Dan kita semuanya yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berusaha untuk mendapatkan pahala jariah ini. Ya. Namun di sisi lain ada juga ya yang tidak disadari kebanyakan manusia ya. Walaupun itu mengaku orang muslim, tetapi juga melakukan istilahnya dosa yang terus menerus ya, sehingga sampai dia pun tiada, dosa itu menjadi jariahnya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Kan betapa menyedihkan kalau seperti ini. Karena di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzah, maka justru dia mendapatkan dosa, dosa, dan dosa ya. Bagaimana penyesalannya nanti ini? Sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Sehingga Allah pun menyatakannya bahwa di dalam surat Yasin, insyaallah yang sering dihafal kebanyakan para pendengar ini adalah inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Para pendengar sekalian yang berbahagia, maka jelas segala aktivitas yang dilakukan, kebaikan-kebaikan itu Allah mencatat itu, dan dampaknya kebaikan dari amal itu sehingga orang juga melanjutkan kebaikannya itu. Namun sebaliknya juga orang yang masih bahkan senang melakukan perbuatan buruk, maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dilakukannya, ditambah dampaknya buruk itu dari yang dia kerjakan itu karena diikuti kebanyakan orang ya.
dilanjutkan terus sehingga dia dikatakan sebagai pelopor pendosa. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa sampai Rasulullah pun dalam sabdanya, barang siapa yang mensunahkan atau mempelopori satu sunnah yang baik, ia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya sehingga hari kiamat. Dan barang siapa yang mempelopori suatu sunnah yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, bagaimana sih bentuk dosa jariah itu? Tidak ada lain adalah pertama, bisa berupa menciptakan maksiat, tradisi buruk, atau saya katakan tadi pelopor kegiatan maksiat. Ya. Karena dia membuat atau menciptakan ladang sayyid itu adalah sayyi'ah, itu adalah ladang perbuatan jelek yang menginisiasi orang lain untuk meniru perbuatan tersebut. Ya. Jadi jenisnya mengawali dulu sehingga ada perjudian, kemudian bermabuk-mabukan, apalagi kemudian menfitnah, termasuk pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Qabil itu. Dia mendapatkan siapapun yang membunuh, maka Qabil mendapatkan dosanya yang sekian dari sekian banyak manusia. Ataupun pokoknya segala tindakan yang dilarang oleh agama, dia mempeloporinya. Nah, terkadang dia memang tidak mengajak orang lain, ya. Tetapi kemudian hal yang tidak baik itu menyebabkan orang lain ingin menirunya, dan dengan meniru menyebarkan kejelekan-kejelekan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan itu. Termasuk juga memposting sesuatu di media sosial. Nah, ini ya yang mengakibatkan orang kemudian menjadi buruk sangka, membuat orang yang baik terfitnah, ataupun juga memotivasi orang lain juga untuk mengecamnya. Nah, inilah penyebarnya, inilah yang akan mendapatkan juga dosa jariah terus menerus. Summa na'udzubillah min dzalik. Para pendengar sekalian yang berbahagia, jadi tidak satu pun memang jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, tidak lain adalah Qabil, menanggung dosa pertumpahan darah, karena dialah orang yang pertama mencontohkan pembunuhan. Yang kedua adalah juga mengajak kemaksiatan. Orang dapat mendapati dosa jariah itu bila mengajak orang lain perbuatan mungkar, mengerjakan bersama-sama. Jadi kemaksiatan bersama-sama, berjamaah, ya. Pengedar narkotika, selama dia tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menerus, ya, tidak berhenti melakukannya, sampai kadang sudah nyawa di ujung tanduk, juga dia masih memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan-keuntungan dari kemaksiatannya. Dan orang ini mengajaknya akan terus menerus mendapati dosa itu, selama yang diajak berbuat maksiat juga terus menerus, bahkan terus menjadi dosennya, pengajarnya untuk berbuat maksiat untuk orang-orang di kehidupan selanjutnya. Sampai di tafsir Ibnu Katsir itu pernah dikatakan mereka menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, dan mereka sama sekali tidak diberi keringanan azab karena banyak sekali pengikutnya. Berikutnya, yang ketiga, bisa juga menyediakan sarana prasarana untuk kemaksiatan, menjadi perbuatan yang memberikan dosa jariah selanjutnya. Jadi katakan sebuah rumah, ya memang dikontrakan, memang silakan untuk berbuat apa saja
ya istilahnya apa itu Mas Kris, rumah bordil lah, ya jenisnya itu. Atau kalau tidak pun ya memang untuk kegiatan-kegiatan kriminal, pembuatan video porno dan sebagainya. Nah ini, ya. Sehingga tadi kembali pada surat Yasin tadi itu, inna nahnu nuhyil mauta tadi wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi ada bekas-bekas yang mereka tinggalkan, itulah yang disebutkan dengan sebagai dosa jariah. Termasuk tadi dari tempat atau rumah yang dipakai sarana prasarana pembuatan kemaksiatan, kemudian diuploadlah konten-konten ilegal, yang mana ini dari tumpukan file-file yang sekian banyak itu, yang banyak mempengaruhi generasi muda kita. Di iklan-iklan biasanya langsung muncul nyelonong begitu saja. Nah, ini sampai nanti bisa disetel kan film-film jelek ini, ya. Maka di saat pelakunya pun sudah di alam barzah sana dan itu kemudian disetel, ya dapat kucuran, tidak kucuran dana tapi kucuran azab jariahnya ini. Dan inilah yang tidak disadari hanya untuk meraup keuntungan duniawi, tetapi sungguh sangat menakutkan dan mengerikan, ya, yang dia dapatkan di alam barzah. Dan yang saya katakan kelima terakhir ini adalah yang mengumbar aurat baik laki-laki ataupun perempuan, yang kemudian menjadi tontonan, ya. Dan ini kemudian yang sering karena terlihat bagi mereka tuh menyenangkan, akhirnya wah ini sangat cantik dengan bodinya seperti ini disebarkan. Nah, maka hati-hati para wanita-wanita, bunda-bunda generasi solihah ini, yang karena keindahan, kecantikan, keelokannya dengan gaya yang sungguh membuat sur para kaum Adam ini menggoda yang banyak, ya disebarkan, ya. Dan tidak mungkin menutup kemungkinan juga kan bagi laki-laki yang ingin dikatakan punya selera gentle begitu, ya, yang berpose ada seperti itu. Sekali lagi dosa ini naudzubillah akan ditimpakan kepada orang tersebut sekalipun nanti dia sudah berhenti, tetapi yang namanya kontennya, filmnya terus beredar, ya. Jadi kalau memang ingin menyudahi, ya betul-betul tubu ilallah taubatan nasuha yang pernah dia lakukan. Dia merasa nanti kalau sudah istilahnya sudah betul-betul pensiun, ya seluruh konten di titipan siapa harus memang dihapus. Kalau belum terhapus, ya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memprakasai suatu keburukan dalam Islam, ia mendapatkan keburukannya sendiri, sekaligus dosa orang yang meniru perbuatannya itu tanpa berkurang sedikit pun dosa-dosa mereka. Nauzubillah min dzalik. Semoga tetap menjadi ibrah bagi kita semua di bulan Ramadan ini. Kalau memang tubu ilallah taubatan nasuha, ya sudah harus terkubur, ditutupi semua, ya. Pokoknya yang berupa konten, apalagi itu kalau masih menjadi ikuti orang lain, ya ini yang kita khawatirkan. Maka kalau buat konten-konten yang baik-baik, yang kemudian ajakan berbuat kebaikan, kemudian pengikutnya banyak sekian itu, ya sampai berapa bahkan ribuan, ya bahkan mungkin jutaan, ya kalau yang mengikutinya karena konten yang baik, maka inilah amal jariah yang bisa menolong kita. Kucuran-kucurannya adalah
pahala dan kebahagiaan di alam barzah.